Saya seharusnya pensiun karena umur sudah jauh lebih besar dari usia pensiun. Tapi karena kebutuhan maksa, saya masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara di sini. Selamat sore. Hari ini kita kumpulkan semua dan disebut masterclass. Jadi sebagai orang tua memberikan wejangan atau nasihat untuk anak muda biar kita semua bisa maju di dalam Kristus. Kristus itu adalah sumber bijaksana segala sesuatu. Dan di dalam kitab suci ada satu ayat mengatakan Tuhan menjadikan Kristus bijaksana kita. Siapa tahu ayat itu di mana? Coba yang tahu. Siapa tahu ada ayat Tuhan menjadikan Kristus bijaksana kita? Ada yang tahu? Kalau tidak ditanya semua tahu, ditanya semua lupa. Selain dia adalah bijaksana kita, dia adalah keadilan kita, dia juga adalah kesucian kita, dan sekaligus dia adalah apa lagi? Keselamatan kita. Ini 4 hal ya. Kalau di dalam Gerika itu ada 2 hal di dalam 4 ini, tapi ada 2 hal lain yang tidak ada di 4 ini. Tetapi di dalam perjanjian baru yang 2 hal di dalam Gerika tidak muncul di sini. Tetapi di sini 2 hal tidak muncul di Gerika. Wah, engkau biasanya tidak belajar ini, tidak mungkin mengambil perbandingan seperti ini. Yang menyatakan 4 hal tadi, Kristus kesucian kita, Kristus penebusan kita, Kristus bijaksana kita, dan Kristus adalah keselamatan kita. Di dalam Korintus 1 pasal 1 ayat terakhir. Coba dibaca. 1 Korintus pasal 1 ayat terakhir. Keberapa itu? 1 Korintus pasal 1 ayat terakhir. Coba dibaca ya. Tertulis, barang siapa bermegah, yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Menjadi hikmat, lalu menguduskan, apalagi? Membenarkan, menebus. Jadi ini Christ is our wisdom, our salvation, our holiness, and also apalagi? Suci, tebusan, bijaksana, dan terakhir apa? Keselamatan. Kebenaran. Ya, righteousness. Nah, saudara-saudara, di dalam universitas yang tertinggi di dunia, selalu terjadi permulaan daripada orang Kristen. Islam tidak pernah mendirikan universitas di dalam waktu yang kuno, tidak ada itu. Negara dan agama lain tidak mendirikan sekolah tinggi yang paling penting. Sekolah tinggi yang paling penting selalu didirikan karena Kristus. Dan di benua apa yang banyak universitas terkenal di dunia? Benua apa? Eropa. Benua apa yang banyak universitas tertinggi di dunia? Eropa. Kenapa Eropa? Kenapa bukan Afrika? Apanya? Reformasi baru 16. Siapa tahu universitas pertama di dunia di mana? Yunani. Itu adalah sebelum Kristus.
tapi menjadi universitas setelah Kristus. Bukan Yunani. Pertama di mana? Yang tahu coba angkat tangan. Bologna. Saya tahun lalu khusus kunjung ke Bologna. Waktu seluruh tim mau makan, saya bilang, "You makan." Saya tidak mau makan. Saya cepat-cepat panggil satu taksi. Bawa saya pergi University of Bologna. Memang sengaja kita punya bus disuruh lewat Bologna. Dan di situ saya pakai setengah jam. Dengan anak perempuan saya, dengan peserta yang lain. Keliling universitas itu. Kenapa saya ke situ? Karena saya dari 30 tahun lalu sudah tahu Bologna mempunyai universitas pertama. Dan sampai sekarang, di dalam seluruh universitas yang paling kuno di dunia, yang mempunyai satu koleksi daripada anatomi manusia melalui surgery, melalui operasi, sehingga menemukan semua paru-paru di mana, ginjal di mana, mah di mana, bagaimana dibungkus oleh tulang, semua ciptaan Tuhan yang paling rumit itu semua sudah dibedah dan ditemukan oleh manusia di Bologna. Dan Bologna ada universitas tertua ke-1 di dunia. Lebih dulu daripada pembedahan daripada Leonardo da Vinci. Pernah tahu nama Leonardo da Vinci? Dia membedah tubuh manusia. Waktu itu tidak boleh. Karena kepercayaan manusia dicipta menurut peta teladan Tuhan. Jadi manusia itu tidak boleh diketahui rahasia tubuhnya melalui pembedahan. Waktu hidup kita menghormati dia, waktu mati kita kuburkan dia. Tetapi Da Vinci termasuk orang berani melanggar peraturan. Peraturan-peraturan kalau bisa diikuti, tapi ada orang berani melanggar, keberanian itu mempunyai sesuatu tempat tersendiri karena dia tidak ikut akan apa yang menjadi adat atau apa yang menjadi tradisi. Adat dan tradisi kalau dibongkar atau dilawan oleh manusia, akhirnya itu menjadi satu keberanian yang melampaui zaman atau keberanian yang menembus atau menerobos akan kebiasaan. Nah, Da Vinci orang seperti itu. Dia tidak peduli apa peraturan, apa tradisi. Pokoknya dia mau mengejar pengetahuan. Maka keberanian luar biasa. Namun keberanian pun bisa bentur sama yang berkuasa. Sehingga engkau berani melawan tradisi, melawan pemerintah. Pemerintah akan memakai tenaga untuk menghantam atau membatas, akhirnya memusnahkan keberanian itu. Maka terpaksa Da Vinci tidak membedah tubuh manusia di hadapan umum. Dia membedah tubuh manusia di tempat yang sangat tersembunyi. Di mana? Di kuburan di bawah tanah. Waktu itu ada semacam kebiasaan. Manusia itu dikubur di bawah tanah. Bikin lubang. Di dalam lubang itu bikin ruangan-ruangan. Dan di dalam ruangan yang tertutup khususnya untuk orang kaya. Ini ruangan keluarga Tong. Ini ruangan keluarga Soeharto. Ini ruangan keluarga daripada Soyonegoro. Dan di dalam situ ada ruangan-ruang tertutup. Itulah caranya untuk menghindari, dikejar, dan ditemukan oleh polisi. Dan di tempat-tempat ruang yang paling tersembunyi, yang paling rahasia itu, Da Vinci mulai membedah. Dari kulit masuk ke dalam tulang, masuk ke dalam buka tulang, masuk ke dalam jantung, ke dalam paru-paru, ke dalam ginjal, ke dalam lever, dan satu-satu dibedah. Nah, waktu saya pergi lihat saya kaget. Karena itu lebih dulu, kira-kira 200 tahun
daripada Da Vinci. Sekarang silakan cari Bologna Universitas. Didirikan tahun berapa? Enaknya anak sekarang, waduh, cari-cari apa pakai Google. Saya dulu waktu muda pakai bekel. Sekarang kamu gampang carian. Bologna berapa? Hah? 1088 abad ke-11. Kira-kira 400 tahun sebelum Da Vinci. Jadi kalau bilang Da Vinci orang yang paling pionir, yang paling maju, paling dulu. Bologna lebih dulu 450 tahun sebelum Da Vinci. 1088. Itu sebab kita tidak boleh tidak kagum. Tidak boleh tidak mengaku. Tidak boleh tidak menghormati Eropa. Eropa adalah satu-satu benua yang memimpin dunia di dalam beberapa hal. Pertama, di dalam pengetahuan universitas. Kedua, di dalam penemuan komposisi musik. Ketiga, di dalam mendahului pikiran rasional dan semua logika Eropa. Nah, sebelum Yesus Kristus ada 3 orang yang besar yang memimpin seluruh dunia sebelum manusia mengetahui pengetahuan yang tinggi. 1, Socrates. Kedua, Plato. Ketiga, Aristotle. Ikut saya. 1. Ke-1 siapa? Socrates. Kedua siapa? 3 siapa? Aristotle. Nah, ini orang Gerika. Sebelum Kristus datang, mereka sudah menemukan cara memikir yang dengan logika, dengan silogisme. Bagaimana melalui premise yang besar menuju ke premise yang kecil akhirnya dapat konklusi daripada logika itu. Itu namanya silogisme. Ditemukan oleh siapa? Oleh Aristotle. Tetapi Aristotle hanya orang ketiga. Karena sebelumnya dia mempunyai guru. Namanya siapa? Plato. Dan Plato masih mempunyai seorang guru. Namanya siapa? Socrates. Dan mereka semua adalah 400 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau demikian, bukankah Gerika lebih dahulu daripada Kristen? Memang, Gerika lebih dahulu dari Kristen. Tetapi kelemahan-kelemahan teori, penemuan, ilmu, logika, rasionalitas daripada Gerika itu akhirnya baru dikoreksi setelah Yesus datang. Setelah dunia mengalami kelahiran Kristus. Nah, saya tidak bicara banyak. Sekarang kita kembali kepada Bologna menjadi universitas pertama. Setelah Bologna masih ada banyak universitas yang sangat penting di Eropa. Bisa sebut berapa? Silakan siapa? Bologna, Paris, ada lagi? Hah? Apa? Osborne. Oxford, ada lagi? Cambridge, ada lagi? Ini semua setelah abad ke-11 baru didirikan. Jadi pertama di Bologna. Bologna di negara apa? Italia. Kenapa di negara Italia pertama? Karena Italia tempat kekristenan paling permulaan. Kekristenan permulaan katanya dimulai daripada seorang yang namanya Petrus yang dibunuh di satu bukit namanya Vatikan. Akhirnya di situ menjadi pusat Katolik. Nah, itu abad pertama. Lalu 10 tahun kemudian muncul universitas tetap di Eropa dan di Italia. Setelah Bologna masih ada Universitas Paris, Universitas Heidelberg. Pernah dengar Heidelberg? Universitas Oxford, Cambridge lebih lamaannya. Mulai Oxford. Universitas Padua, universitas daripada Bohemia yang ada di mana? Ada di orang Cekoslovakia, Praha.
Nah, ini semua universitas yang paling penting di Eropa. Saudara-saudara, Eropa menemukan ilmu paling dulu. Eropa menemukan musik paling dulu. Musik itu berkembang sebenarnya sebelum Eropa sudah ada di Mesir. Sehingga 3.000 tahun lebih yang lalu di Mesir sudah ada itu pipa yang dikasih lubang berbeda, ditekan lubang-lubang, sisa satu keluar suara melalui tiupan daripada angin yang daripada napas manusia itu menjadi suling. Tetapi suling kalau satu dengan pipa. Tetapi kalau sulingnya 10, tidak bisa. Tangan-tangan manusia jarinya kurang banyak. Maka pakai pompa angin, pakai alat untuk tutup lubang-lubang. Yang tutup tidak bersuara, yang lepas bersuara. Dan itu menjadi organ pipa. Tahu organ pipa? Saudara kalau lihat di gereja kita ada organ yang kelihatan pipa besar. Ini organ pipa palsu. Karena suaranya dari elektronik, bukan daripada angin yang melalui pipa itu. Tetapi saya kasih tahu, organ pipa paling besar di Indonesia ada di sini. Di Concert Hall. Di Concert Hall sudah pernah masuk tidak? Itu ada 3.270 pipa. Itu dari organ pipa asli. Tapi Concert Hall pipanya 3.200 tidak terlalu banyak. Karena pipa terbesar, terbanyak ada di dekat Pennsylvania ya, atau dekat di itu Amerika Timur. Itu pipanya hampir 17.800 pipa. Itu pipe organ yang terbesar. Ya. Dulu yang paling besar di Eropa, tapi disaingi oleh Amerika karena industri lebih maju. Saya tidak setiap hal di ngomong itu bisa berjam-jam tidak habis-habis. Lalu di Eropa menemukan ilmu, logika, menemukan musik, menemukan lukisan yang terindah. Sehingga satu-satu benua yang mempunyai lukisan yang terdalam, terindah, terbaik itu Eropa. Mempunyai musik, mempunyai alat, mempunyai komposisi yang terdalam, yang terindah, tervariatif itu Eropa. Mempunyai penemuan pelajaran dari akademi, daripada sekolah universitas yang cabangnya, prodinya paling banyak itu Eropa. Jadi akhirnya seluruh dunia dari Eropa berkembang sampai ke Amerika, sampai ke Asia. Engkau bertanya, bukankah Asia juga mempunyai pengetahuan filsafat yang paling kuno sebelum Eropa? Betul, tetapi saudara-saudara, Asia mempunyai keadaan lebih konservatif, lebih terikat sehingga perkembangannya tidak menjadi luas. Tetapi Eropa setelah kekristenan masuk, itu memberikan dorongan maju terus dan tidak habis-habis perkembangannya. Nah hari ini kita datang ke dalam satu ini format di mana CIT yang mengadakan. Nah saya mau tanya, kira-kira apa artinya CIT? Apa maknanya di dalam sejarah pendidikan Indonesia? Kenapa harus dikerjakan oleh Reform? Kalau saya tanya saudara-saudara, beberapa sekolah paling tinggi di Amerika bisa sebut siapa? Harvard, MIT, apa lagi? Boston, Columbia, apa lagi? Sunter, Washington. Oke, saya kasih tahu. Paling tinggi di Amerika Harvard. Sesudah itu Yale. Sesudah itu UPenn, University Pennsylvania. Lalu ada lagi Brown. Ada lagi Cornell. Ada lagi adalah apa? Columbia. Ada lagi adalah Princeton. Nah, saya sudah masuk semua. Saya sudah khotbah di dalam semua.
Ya, saya selain khotbah di timur, itu timur lebih penting karena timur sumbernya. Tetapi akhirnya disaingi oleh barat. Siapa tahu universitas di barat yang besar yang mana? UC Berkeley. Ada lagi? UCLA. Ada lagi? USC, tahu? University of South California. Ada lagi? Ada satu yang tak boleh dilupakan. Stanford. Stanford selalu dapat nomor 1, nomor 2, nomor 1. Dan kita pernah dulu pakai University of Stanford untuk menjadi satu tempat kita memberikan kuliah Reform Theology. Itu namanya Reform Institute. Reform Institute pernah pakai University of America di Washington DC. Lalu pernah pindah ke Stanford University di California. Ini semua saya sudah sering masuk dan nanti bulan 9 saya akan kembali ke Amerika mengunjungi akan MIT, Harvard, Yale, dan semacam tempat yang lain. Nah saudara-saudara, saya mau tanya, ini sekolah-sekolah tinggi ini didirikan oleh siapa? Oleh pemerintah, betul? Tidak. Harvard didirikan oleh apa? Oleh orang reform. Yale didirikan oleh orang reform. Columbia orang reform. Princeton oleh orang reform. Di Amerika namanya Presbyterian. Nah, kenapa orang reform mengadakan pendidikan yang begitu penting? Karena mereka adalah orang yang menggabungkan iman dan pengetahuan. Ya. Iman, credo. Pengetahuan, cogito. Saya pikir itu pengetahuan. Saya percaya itu iman. Dan orang reform kebanyakan adalah orang yang beriman tapi menuntut ilmu yang tinggi sekali. Nah di Indonesia kebanyakan orang tuntut apa? Tuntut duit, tuntut uang, tuntut kekayaan. Tapi ada semacam orang tuntut ilmu, tuntut pengertian yang tinggi, tuntut bijaksana. Nah ini orang reform. Sehingga engkau kalau biasa dengar khotbah di gereja-gereja karismatik, gereja injili, gereja biasa. Engkau akhirnya rasa kurang satu. Pengetahuannya kurang dalam. Penjelasan kurang memuaskan. Logikanya kurang kuat. Tetapi setelah engkau masuk ke gereja reform, engkau merasa satu kepuasan. Karena pendeta-pendetanya berotak sangat tinggi. Mempunyai logika sangat kuat. Mempunyai khotbah yang sangat mencapai kebutuhan intelektual demand. Itulah. Jadi tidak heran kalau Harvard didirikan oleh orang reform. Tetapi setelah Harvard 80 tahun kemudian mulai nyeleweng. Nyeleweng di mana? Iman. Ilmunya tidak nyeleweng. Ilmunya kuat. Pengertian tinggi kuat. Tapi imannya mulai luntur. Akhirnya ada orang reform yang lain sangat sedih. Dan mereka mendirikan satu sekolah reform yang lain untuk ingin mengembalikan iman yang sungguh. Itu namanya Yale. Dari tahu ya Harvard University, Yale University. Semua dari reform. Nah saya mau tanya kenapa Pak Tong hari ini menyinggung ini. Karena sekolah universitas di Indonesia Kristen tidak banyak. Saudara tahu universitas Kristen di Indonesia siapa-siapa? Hah? UPH. UPH didirikan oleh siapa? Orang reform. Siapa orang reformnya? James Suryadi. James Suryadi mengapa jadi reform? Karena dipengaruhi Stephen Tong. Nah, saya tidak ada uang, dia ada uang. Akhirnya saya tidak bisa dirikan apa, dia dirikan dulu. Tapi dia mengaku, dia punya pengertian reform, teologi reform. Semua mendapatkan dari hanya satu orang, Stephen Tong. Saudara, ini mengenai sejarah ya. Besok siapa yang menulis saya tidak tahu. Tapi dia waktu itu mengatakan, Pak Stephen,
Saya setiap kali dengar khotbah Anda, ada satu hal yang saya heran sekali. Apa? Shocking truth. Mengerti? Hah? Surprising truth. Waktu dia, wah, satu kalimat masuk, dia kaget. Jadi sesuatu surprising truth emerge, timbul. Nah, dia kumpul. Akhirnya dia mendapatkan iman reform melalui saya. Sesudah itu dia dirikan sebelum UPH, dirikan sekolah untuk SPH, lalu UPH, lalu sekolah yang lain. Sekarang UPH adalah Universitas Kristen yang sangat-sangat belakang. UPH sampai sekarang sudah 50 tahun? Belum. Ada 30 tahun? Kira-kira 20 lebih. Coba dicari Google mungkin ada UPH mulai tahun berapa. Kira-kira 20 lebih tahun yang lalu UPH didirikan. Waktu didirikan, saya mau tanya, Indonesia sudah ada Universitas Kristen belum? Sudah ada belum? Coba jawab ya, jangan males ya. Kalau ada, sudah ada. Sebutkan beberapa sekolah Universitas Indonesia sebelum UPH. UKI, Universitas Kristen Indonesia. Lalu ada Petra di Surabaya. Ada lagi? Satya Wacana di mana? Di Salatiga. Masih ada lagi? Ukrida di Jakarta. Nah, ini semua saya sudah pernah khotbah di dalamnya. Ya, baik di Petra saya pernah khotbah, Ukrida saya pernah khotbah, UKI saya pernah khotbah, lalu itu di Satya Wacana saya sudah berkhotbah di dalam berkali-kali, saya sudah kenal ini. Tetapi saya mau tanya, Universitas Kristen di Indonesia sukses atau gagal? Nggak berani jawab ya. Apalagi ketakutan orang yang datang. Orang kalau datang cari kamu berani bilang kita tidak sukses. Saya kasih tahu ya. Tidak sukses. Saya tidak bilang gagal. Tidak terlalu sukses. Karena apa? Tidak menghasilkan lulusan yang berperan penting dalam akademi atau tidak memimpin, mencerahkan politik dan bangsa. Satu universitas sukses atau tidak ukur daripada mahasiswa yang lulusan di sana akhirnya menjadi orang berapa penting di satu zaman memimpin satu negara. Nah, saudara-saudara, di Amerika, negara-negara yang mempunyai universitas terbaik daripada universitas seperti Yale dan sebagainya bisa menghasilkan profesor berapa banyak, menghasilkan presiden berapa banyak, menghasilkan penemu ilmu berapa banyak, menghasilkan pemimpin masyarakat yang mendorong kemajuan seluruh masyarakat berapa banyak. Itu yang menentukan dia sukses atau tidak. Tahu University of Chicago? Pernah dengar? Suksesnya di mana? Ekonomi. Karena di antara 10 orang yang dapat Nobel Prize, tahu ya Nobel Prize ya, kebanyakan dari Chicago University. Nah, saudara-saudara, tetapi mendapat orang-orang pentolan yang tinggi di dalam ekonomi tidak penting. Lebih penting lagi politikus, lebih penting lagi ilmuwan, lebih penting lagi filosof yang kuat. Itu sebab setelah ada Maranatha, setelah ada Ukrida, setelah ada UKI, setelah ada Satya Wacana, setelah ada Unsrat, setelah ada Hasanuddin, setelah banyak universitas Indonesia,
Baru reform dirikan CIT. Lambat tak? Lambat tidak? Sangat lambat. Saya tanya kenapa lambat? Karena Indonesia tidak mau sembarangan memberikan izin bangunkan sekolah universitas. Terlalu capek, sudah sakit 5-6 hari. Nah, sekarang besok pagi saya pergi Singapura, besok malam balik. Lusa siang habis khotbah tua, pergi Singapura, lusa malam balik lagi. Lalu lusa lagi saya akan pergi ke Sumatera, bukan, pergi ke itu. Di mana? Sumba untuk berkhotbah 6 hari, baru Sabtu balik lagi. Saya tidak ada ngasuhnya, maafkan. Saya bukan COVID, tidak usah takut. Oke, kita teruskan. Kita lambat sekali. Karena apa? Maafkan. Kita tidak ada uang. Mau mendirikan satu universitas perlu uang tidak? Undang dosen perlu gaji tidak? Bayaran besar atau kecil? Dibanding daripada mendirikan sekolah SD, lebih gampang mana? Lebih gampang SD, cari gurunya gampang. Kita bisa mendapat Pak Agung, kita bisa mendapat Pak Martin, ini anugerah Tuhan. Karena mereka tidak dibayar terlalu mahal, tapi mereka dengan bobot yang sangat tinggi. Rela melayani di CIT. Nah, saya dirikan CIT, juga tidak dapat 1 rupiah. Karena kita orang tidak kaya, tapi orang yang beriman tinggi. Amin. Dengar. Lalu kalau kita tidak ada uang, kita mau menunggu kapan dikasih izin. Apply dulu dong. Apply. Waktu kita mau apply, pemerintah mau kasih kita izin dirikan universitas, tidak tentu mau. Tapi satu hal, orang bilang sama saya, tidak mungkin you dapat izin. Karena yang daftar minta dapat izin bangun universitas sudah ada 800 pihak. 800 pihak itu sudah daftar masuk minta izin. Namanya sudah daftar. Kalau sekarang reform masuk ke 821 misalnya. Lalu tuh pemerintah Indonesia cuma memberikan izin 1 tahun 2 universitas. Kalau 1 tahun 2, 821 berapa tahun? 400 lebih 5 tahun. Yang 1 tahun 2 kan? Atau 400 lebih 10 tahun. Maka Pak Tong tunggu 400 tahun. Ya. 400 tahun lagi saya jadi apa? Tidak mungkin kan? Jadi kita pikir tidak mungkin. Tapi saya berkata, saya percaya pemerintah Indonesia tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang lain. Kalau ada pihak yang serius dan sungguh-sungguh sudah mencapai syarat yang cukup, mungkin dipercepat. Pemerintah Indonesia diberi bijaksana Tuhan. Ditambah dengan Tuhan buka anugerah untuk kita. Mungkin bisa cepat. Maka kita masukkan, minta izin. Setelah masukkan, tidak ada pengharapan tunggu 400 tahun. Tunggu 1 tahun. Tunggu 2 tahun. Tunggu 3 tahun. Akhirnya satu telepon datang dari Menteri Pendidikan. Tolong kirim orang datang ke kantor kami. Ada apa Pak? Datang, kami akan memberikan izin. Izin apa Pak? Universitas. Kaget kita. Bukan kaget, kaget. Beda ya. Kagetnya, kaget. Kaget itu lebih. Dikirim ke situ. Dikasih lihat. Sudah diizinkan boleh menjadi CIT. Tepuk tangan semua. Ini semua bukan kemungkinan manusia.
Semua adalah anugerah Tuhan. Setelah diberikan izin bikin CIT, kita kumpulkan semua dan kita doa dan kita hitung ada berapa uang. Sekarang sudah lewat kira-kira 6 tahun. Karena waktu masukin sampai keluar 3 tahun, sekarang sudah 4 tahun kita sudah mau mengwisudakan kelompok pertama. Ini semua di luar dugaan. Puji Tuhan, kita terlambat. Tapi meskipun terlambat, lebih baik daripada tidak pernah mulai. Amin. Ya, even we are late, better than never. Ini kita mulai. Jadi sekarang CIT sudah mulai dan mahasiswa sudah belajar, sudah 4 tahun, sudah mau diwisuda. Saya juga tidak pernah pikir selama saya masih hidup, mungkin mendirikan CIT, dan mungkin sebelum mati boleh ikut wisuda. Ini semua anugerah Tuhan. Dan nanti jubah kita unik sekali loh. Lain sama jubah orang lain. Sudah desain jadi ya. Boleh saya lihat sekarang? Atau bisa ditayangkan? Paulina di mana? Bukan, bukan itu ya. Ini kita punya jubah ada batiknya. Waduh, orang lain paling banyak ada batuknya. Kita ada batiknya. Coba keluarkan kalau bisa. Oh, bukan bayang-bayangan, tapi baju asli yang akan ditunjukkan kepada kita. Saudara-saudara, ini didesain cukup lama, lalu dicoba, akhirnya dibikin, lalu dibayar, sekarang sudah jadi modelnya. Saya minta coba siapa yang menjadi contoh. Ada mahasiswa yang lebih berprestasi, panggil satu. Rike. Ya, dari hari ini dia akan diwisudakan. Ini palsu ya. Dia akan pakai baju. Ini yang saya bikin ya. Iya. Ya oke, coba dipasang ya. Kita punya topi segi 7. Kenapa segi 7? Karena Alkitab mengatakan bijaksana ber-7 pilar. Itu angka 7 yang sempurna. Ini coba turun sedikit. Sehingga kelihatan. Nah inilah baju kita ya. Ini mesti bikin ini gini jadi luas gitu. Ya. Maaf ya. Bagus tak? Ya. Yuk, ini kali wisuda ya. Saya staf di sini, Pak. Staf di sini. Oh, kalau dia murid di saya tanya, benar kayu pasti lulus gitu. Puji Tuhan ya. Nah ini universitas, ini apa itu? CIT, permulaan akan berbuah tahun ini. Selanjutnya entah sampai kapan. Mungkin 1000 tahun, mungkin sampai 2000 tahun. Seperti Bologna, sekarang sudah hampir lebih 1000 tahun lebih. Itu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan berkati kita. Terima kasih.